pulau terjadilah bencana besar yang bermuara di keraton. Raja yang alim dan bijaksana tiba-tiba menderita sakit yang parah. Tak tahu asal muasalnya. Wahai menteri-menteriku, wakil-wakilku dari berbagai penjuru wilayah kerajaan. Setelah melewati berbagai pertimbangan, aku memutuskan untuk mengangkat Menteri Pandu menjadi patih yang akan bersanding di sisiku. Sekarang, kalian boleh pergi. Nanti kau Gusti. Mendengar itu semua, Menteri Amuko hatinya terbakar. Rasa iri yang menjadi-jadi membuat dia lepas kendali dan ia berniat buruk kepada Raja Joyonegoro. Bajingan, kutuk kau raja, dan beraninya kau tidak memilih menjadi patih. Lihat saja kau akan menanggung akibatnya. Kegelapan kini telah menyelimuti seluruh dunia. Saat itulah Menteri Amuko memulai niat biadabnya. Berhenti. Ada apa? Kisanak datang kemari. Begini, Ki. Jadi begitu. Bawa ini dan kirimkan Buto Zeus Engkon ini pada rajamu. Terima kasih, Ki. Menteri Amuko pun mulai melakukan niat buruknya. Ia pun mengundang Buto Zeus Senggolo. Dengan ini, aku akan mengakhiri hidupmu, kata bangsat. Buto Zeus Senggolo, datanglah. Ada apa? Tuhan memanggil hamba. Perintahkan kau Kraton, rasuki sang raja dan buat kita hidupnya. Sendiko Dawo, Tuhan. Gila, Buto! Gila! Di dalam bilik kamar istana, sang raja sedang bercengkraman dengan ratu dan selirnya. Tiba-tiba, bagaimana Dinda? Jika suatu saat aku mati nanti, sudah siapkah putra kita memimpin kerajaan ini? Jangan bicara yang tidak Kakandaku. Aku yakin putra kita pasti bisa nantinya. Ada apa Ratu? Apa yang terjadi Raja? Kalian bawa Ratu kamarnya, biar ku urus saja. Baik, Gusti. Barang Raja. Baiklah, urus saja. pagi-pagi merasa ada yang aneh dengan diri raja. Akhirnya ia memutuskan pergi ke pusat Adipaten untuk meminta bantuan. Woro-woro wahai rakyatku, perlu kukabarkan bahwa sekarang raja kita tertindas dan sakit parah. Oleh karena itu, kuperintahkan kalian semua untuk melakukan ritual panggilan dewa. Bagaimana? Kalian bersedia? Niko dawuh Kanjeng Patih. Baiklah. Masyarakat segera menyiapkan ritual dan mendengar hal tersebut, Menteri Amuko datang dengan maksud menggagalkan ritual panggilan dewa tersebut. Hei, apa-apaan ini?
Berani sekali kalian membuat ritual tanpa ada seizinku. Buat kalian. Berhenti kakakmu kok. Oh, jadi begini perakanmu. Mau mulai berani bertindak semaumu sendiri di sini. Bukan begitu kakak. Apakah kakak lupa bahwa semua ini kami lakukan demi kesembuhan sang raja? Dan apakah kakak lupa pula bahwa akulah patih di sini? Aku jadi berpikir bahwa kakaklah dalang bagi semua ini. Berani-beraninya kau menuduhku, patih padu bangsat. Mau bunuh kau. Ini batu besar yang menutupi perbuatan untuk terhancur. Segera melakukan gugatan kau di dunia ini. Apa boleh buat? Biarpun kau dewa, daripada aku hidup menanggung malu. Cuh, tak sudi rasanya. Ayo, lawan aku dewa. Baiklah, kalau itu memang maumu. Dan akhirnya Dewa Angkara Murka dapat menaklukkan Menteri Amuka. Kini masyarakat dan Patih Pandu mengarak Dewa Angkara Murka menuju keraton untuk menyembuhkan raja. Pegang tangannya. Enyas kau dari muka bumi ini, betul jahat. Enyas kau. Akhirnya raja pun pulih dari penyakitnya dan Dewa Angkara Murka kembali menuju nirwana.